Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembelajaran kita Injil Yohanes ini kita masuk dalam Injil Yohanes 6 ayat 1-13 dan saya berikan tema di tangan Tuhan dari yang sederhana menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu sehingga hamba mulai menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 1-13. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Sudahlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang-orang makan. Terus sekalian kalau kita baca dalam ayat yang kedua dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Lihat huruf berwarna merah di atas. Masyarakat Yunani, kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 2, mencari hikmat. Di situ maksudnya filsafat. Masyarakat Yahudi mencari tanda. Di situ mempunyai arti mujizat. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Jadi pada waktu itu orang-orang Yunani gandrung dengan mujizat, dengan filsafat, dengan hikmat-hikmat yang manusia buat dalam kehidupan sehari-hari. Terus sekarang tapi masyarakat Yahudi terkenal dengan masyarakat yang mencari mujizat, mencari tanda, harus sebagai bukti bahwa seseorang itu adalah utusan Tuhan atau nabi Tuhan. Walau hikmat dan mujizat bisa ditemukan pada diri Yesus yang sangat berkuasa, tapi hal itu jangan dijadikan sebagai motivasi utama kita mengiring Tuhan. Bukan hal itu yang menjadi motivasi utama kita mengiring Tuhan. Sebab di kayu salib nggak ada mujizat untuk melepaskan diri dari penderitaan. Ya, sekali lagi, di kayu salib tidak ada mujizat untuk lepas dari penderitaan. Tetapi yang di kayu salib terjadi adalah mujizat untuk menahan penderitaan itu demi melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, di kayu salib yang ada adalah mujizat untuk menahan penderitaan itu. 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan, "Tapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib,
ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Berita itu, berita tentang kematian Yesus di atas salib itu menyinggung perasaan orang Yahudi. Kalau nggak ada mujizat, mereka bilang dalam di atas kayu salib itu. Kalau ada mujizat ya Yesus dilepaskan dari penderitaan salib itu, kata orang-orang Yahudi. Ya, berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Yunani. Itu dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Tapi kekristenan memberitakan tentang Kristus yang mati di salib, namun 3 hari kemudian dia bangkit dan tidak mati lagi. Dan beliau naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat untuk menghakimi orang-orang berdosa. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Salib Tuhan adalah tanda kasih Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah tanda kuasa Tuhan. Jadi salib adalah tanda kasih Tuhan, tapi kebangkitan adalah tanda kuasa Tuhan. Namun di atas salib, Yesus sudah mengalahkan dosa dan iblis. Jadi salib itu bukan hanya sebagai tanda, istilahnya tanda penderitaan Yesus. Tapi di atas salib, Yesus sudah mengalahkan dosa dan iblis. Dari mana kita tahu ini? Lihat Kolose 2 ayat 14 dan 15. Ya. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah, yaitu roh-roh kuasa gelap, kuasa iblis, ya, dan berkuasa itu menjadi tidak berdaya lagi. Nah, di sini kita lihat. Pada salib Kristus, salib itu membuat segala roh yang memerintah dan yang berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka, roh-roh itu dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan di dalam pawai kemenangannya. Jadi justru di atas salib itulah Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Jadi kalau kita perhatikan dalam waktu Yesus hidup melayani di dunia ini, ya, iblis dengan berbagai macam cara berusaha membatalkan, menghalangi, jangan sampai Yesus mati di atas salib. Ya, dengan berbagai macam godaan-godaan yang diucapkan oleh Petrus misalnya, ya. Petrus menahan Yesus jangan sampai hal itu terjadi, maksudnya jangan sampai Yesus mati di atas salib. Tapi Yesus berkata dan menegur Petrus dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Ya, kenapa? Di situ Petrus, ya, yang baru saja dipuji oleh Yesus karena Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, tapi kemudian mulut yang sama dari Petrus mengatakan jangan sampai Yesus mati di atas salib. Dan Yesus berkata, "Nyahlah engkau iblis." Sebab pada waktu itu iblis memakai lidah Petrus untuk menghalangi Yesus jangan sampai mati di atas salib. Sebab iblis tahu kalau Yesus mati di atas salib, Yesus mengalahkan dosa dan iblis. Dari mana kita tahu? Kolose 2 ayat 14 dan 15. Puji Tuhan. Iya, kita lihat Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ini salah satu teladan daripada Yesus, daripada Tuhan Yesus adalah belas kasihannya. Yesus memandang dengan belas kasihan. Dia lihat ribuan orang mengikut dia, padahal tuh hari sudah waktunya untuk makan siang, dan mereka terus dengan sabar mendengarkan dan dengan sukacita mendengarkan pengajaran Yesus. Yesuslah yang ingat bahwa mereka waktunya untuk makan. Sehingga Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan.
Ya, kita lihat bandingan Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, Yesus memandang orang banyak itu dengan reaksi Yesus yang bukan sombong. Wah, lihat nih, banyak orang mengikut aku. Tidak. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bukan sombong, oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ada kata belas kasihan di situ. Jadi Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih agape. Yohanes 6 ayat 6 dikatakan, pertanyaan Tuhan kepada Filipus adalah untuk mencobai dia. Mencobai Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini kata mencobai di sini kita perlu bertanya, ya. Kok Tuhan mencobai manusia, ya? Apa artinya di sini? Sekalian, kata mencobai di situ harusnya diterjemahkan dengan testing. Dalam bahasa asli adalah perasmos yang berarti menguji. Jadi Tuhan menguji Filipus. Sebab ia, yaitu Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yaitu melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Iya, Allah itu tidak dapat dicobai dan Allah juga tidak mencobai siapapun. Dari mana kita lihat dalam Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak mencobai siapapun, Allah juga tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya. Mencobai itu bertujuan untuk menjatuhkan. Itu tujuannya. Tujuan seseorang dicobai adalah untuk menjatuhkan dia, ya, dan menghancurkan dia. Tetapi Allah melakukan tes, ujian bagi umatnya. Tujuannya adalah agar umatnya naik tingkat kerohanian, tingkat iman. Ya, iblis mencobai untuk menjatuhkan seseorang ke dalam dosa, tapi Allah melakukan tes untuk seseorang naik pangkat iman, ya, bersandarnya orang itu kepada Tuhan. Iya, ini kita lihat siapa ini. Inilah kisah tentang Abraham yang akan, ya, menyembelih Ishak, tapi dihalangi oleh malaikat Tuhan. Ya. Malaikat Tuhan menunjuk, jangan kau sembelih Ishak. Ya, sebab Tuhan membenci pengorbanan manusia. Ya. Tapi Tuhan menunjukkan itu ada domba yang terikat di situ. Ya, lalu itu yang kau harus sembelih, bukan Ishak ini. Ya, Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Dalam bahasa Inggris adalah tested, menguji Abraham. Ya, kata tested itu bukan tempted. Kata tempted itu artinya mencobai. Tapi di sini katanya lah tested, menguji Abraham. Ya. Oke. Yohanes 6 ayat 7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, apa sih maknanya 200 dinar itu? 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja waktu itu. Jadi kalau 200 dinar ada 200 hari kerja. Jadi kita bisa membandingkan dengan upah sekarang ini. Ya, kalau 1 hari upah kerja seseorang misalnya 100.000 saja. Jadi kalau kali 200 itu pun gak cukup untuk memberi makan ribuan orang itu. Ya. Mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus? Ya, mungkin karena Filipus berasal dari daerah Betsaida, daerah pantai utara Danau Galilea. Ya, jadi Filipus memang berasal dari tempat itu di mana orang-orang itu berkumpul, sehingga Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa mencari roti untuk memberi makan ribuan orang ini?
Karena Filipus berasal dari daerah sekitar situ. Ya. Dari pertanyaan itu kita bisa simpulkan, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan jasmani para pengikutnya. Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, pengampunan dosa, memberikan kita damai sejahtera itu rohani. Tapi Tuhan juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita para pengikutnya. Puji Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ada kata saja di situ. Berarti manusia memang butuh roti, tapi bukan hanya itu saja. Ya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia terdiri daripada bagian jasmani yang butuh makanan, tapi juga manusia terdiri pada bagian rohani yang butuh firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nggak bisa memberi makan ribuan orang. Ya, kalau kita melihat ada tokoh Andreas di situ, Andreas adalah seorang pribadi yang sejak mengenal Tuhan Yesus, dia adalah orang yang suka memperkenalkan pribadi-pribadi orang lain kepada Yesus. Dia adalah orang yang suka melakukan istilah penginjilan pribadi di sini. Ya, misalnya siapa? Ya, Yohanes 1 ayat 40 dan 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis itu lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Iya, Andreas mula-mula dalam bahasa Inggrisnya mempunyai arti early in the morning, pagi-pagi sekali. Ya, Andreas pagi-pagi sekali bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi ini satu contoh yang baik dari Andreas. Ketika dia mengenal Yesus, dia tidak menyimpan berita yang sungguh indah itu bagi dirinya sendiri, tapi dia ingat langsung, aku harus beritahu tentang Yesus kepada saudaraku ini, yaitu Simon yang kemudian menjadi Petrus itu. Ya, ini satu contoh yang baik daripada Andreas. Ya, lihat Yohanes 12 ayat 20-22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi orang-orang Yunani itu ingin bertemu dengan Yesus. Mereka bertanya kepada Filipus. Filipus memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi Andreas adalah tokoh yang suka memperkenalkan orang-orang lain kepada Yesus. Ya. Dalam hal ini orang-orang Yunani itu. Ya, memang Andreas adalah orang yang suka memperkenalkan orang lain kepada Yesus. Dia adalah perintis penginjilan pribadi. Dia bukan seorang tokoh KKR seperti Rasul Petrus. Ya, setelah turunnya Roh Kudus itu pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan luar biasa sampai 3.000 orang bertobat. Petrus adalah seorang tokoh KKR, tapi Andreas adalah tokoh penginjilan pribadi. Ya. Setiap orang dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Kita setia saja pada panggilan Tuhan itu, maka Tuhan memberikan pahala sesuai dengan kesetiaan kita kepada panggilan Tuhan itu. Ya. Puji Tuhan. Iya. Dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, kira-kira roti jelai seperti itu, kira-kira. Ya. Roti jelai biasa dimakan oleh orang-orang miskin. Ya, itu jelai. Ya. Itulah tingkat yang lebih rendah, ya, daripada roti gandum, gitu ya. Nah, saudara sekalian, namun kita yakin di tangan Yesus kualitas roti jelai itu berubah jadi roti nomor 1. Dari mana kita tahu? Lihat Yohanes 2 ayat 10. Ya, dikatakan akan tapi engkau, kata pemimpin
pesta perjamuan itu, ya, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, biasanya orang-orang waktu itu kalau orang mengadakan pesta memberikan dulu anggur yang paling baik. Baru ketika orang sudah mulai mabuk diberikan anggur yang kurang baik. Tapi ternyata ketika anggur yang sudah baik itu habis, Tuhan membuat 6 tempayan air biasa itu berubah jadi anggur yang lebih baik daripada anggur sebelumnya. Sehingga pemimpin pesta bertanya kepada mempelai, ya, tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Karena anggur yang dibuat dengan mujizat oleh Yesus itu ternyata lebih baik daripada anggur yang dihidangkan pertama kali itu. Puji Tuhan. Ya, jadi dalam kaitan dengan itu, kualitas roti jelai yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, dengan mujizat itu, saya yakin roti jelai itu berubah jadi roti kualitas nomor 1. Ya, sebab perbuatan Tuhan itu selalu yang baik. Ya. Iya, Tuhan bisa melakukan mujizat dari apa yang ada, walau sederhana. Ya, apa yang ada, walau sederhana, Tuhan bisa lakukan mujizatnya, ya, dengan sehingga menjadi hal yang luar biasa. Ya. Iya, Tuhan bisa pakai benda sederhana yang ada pada seseorang untuk jadi alat yang ajaib. Cuma sederhana, misal saja tongkat. Musa cuma punya tongkat, tapi melalui tongkat itu Tuhan bisa pakai melakukan banyak mujizat. Tapi sekali lagi jangan mendewakan tongkat itu. Tuhanlah yang memberikan kuasa. Ya, kuasa itu dari Tuhan, bukan dari tongkat itu. Ya, tapi Tuhan bisa memakai hal yang sederhana untuk melakukan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, dikatakan kalau Keluaran 4, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan bisa pakai benda sederhana. Kalau ada kuasa Tuhan, bisa menjadi alatnya yang luar biasa, yang ajaib. Puji Tuhan. Iya, Yohanes 6 ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 orang laki-laki banyak. Sekalian, menerima berkat Tuhan harus dengan rapi dan teratur. Nggak perlu saling serobot karena lapar, kita saling serobot. Ya, sebenarnya saling serobot itu karena ada unsur egoisnya. Ya, Tuhan bilang suruh mereka duduk, ya, dengan rapi, dengan teratur. Ya, karena semua pasti dapat bagian, yaitu roti yang Tuhan lakukan mujizat itu. Ya. Karena masyarakat Yahudi bersifat patrilineal, ya, ya, maka tidak disebutkan jumlah perempuan dan anak-anak, hanya disebutkan jumlah laki-laki. Dikatakan 5.000 orang laki-laki. Tidak disebutkan jumlah perempuan, juga tidak disebutkan jumlah anak. Ya, saya yakin kalau disebut 5.000 laki-laki, pasti perempuannya yang nggak disebutkan tuh pasti lebih banyak. Ambil contoh misal di gereja-gereja, ya, lebih banyak perempuan yang datang daripada laki-laki. Biasanya begitu, ya. Dan biasanya kalau perempuan datang, biasanya sebagian mereka membawa juga anak-anak. Ya. Sehingga mungkin kalau jumlah laki-laki 5.000, maka jumlah perempuan biasa lebih banyak sehingga jumlahnya 6.000. Nah, sebagian perempuan mungkin bawa anak-anak juga, yaitu mungkin sekitar 1.000. Jadi jumlah mereka semuanya mungkin sekitar 12.000 orang. Tapi ini adalah tafsiran saya. Memang Alkitab tidak menyebutkannya. Alkitab hanya menyebutkan 5.000 orang laki-laki saja. Ya. Ya, orang-orang ribuan orang itu disuruh untuk duduk, nggak usah berebut untuk mendapatkan roti. Cukup duduk saja.
nanti mereka akan mendapatkan bagian mereka yang cukup. Ya. Iya, ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, mengucap syukur. Dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki, Mereka ada kan orang yang makan lebih banyak daripada yang lain. Ya, mungkin laki-laki lebih banyak makan daripada perempuan. Mungkin Tuhan cukupi kebutuhan mereka sesuai dengan sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa. Ya. Tuhan ingin agar umatnya mensyukuri. Ya, berapapun berkat Tuhan, ya, nggak perlu bersungut-sungut. Jangan kita mengikuti caranya orang Israel di padang gurun yang bersungut-sungut, sering kali bersungut-sungut. Tapi kita diajar untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan, kita syukuri. Ya. Lihat 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur Allah dikehendaki Allah. Dalam segala hal, dalam hal yang enak, yang lancar, maupun yang gak lancar, maupun yang gak enak. Ucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Tuhan gak senang terhadap umatnya yang suka sungut-sungut. Gak senang dia. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya. Oke, ini kita sudah baca. Ya. Oke. Kapankah mujizat itu terjadi? Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu kapan itu mujizat itu terjadi? Nah, mujizat terjadi ketika Tuhan bagikan roti dan ikan itu kepada para muridnya, yang menyalurkannya kepada banyak orang. Ya, pada waktu Tuhan membagi-bagikan roti dan ikan itu melalui murid-muridnya, disitulah terjadi mujizat. Itu roti dan ikan itu nggak pernah habis, selalu ada, sehingga semua bisa makan kenyang, makan puas. Ya, di situ mujizat terjadi. Jadi mujizat terjadilah ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan. Ya. Kita nggak bisa hanya diam. Aku hanya mau tahu dulu, mau lihat dulu apakah terjadi mujizat. Oh, itu nggak akan terjadi. Mujizat terjadi ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan. Disitulah terjadi mujizat. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, disitulah terjadi mujizat. Ya, ketika kapankah laut Tebrau itu terbelah jadi 2? Ketika kaki, ya. Ketika kapankah sungai Yordan itu terbelah jadi 2? Ketika kaki imam itu yang memikul tabut itu mulai ditapakkan di air Yordan itu. Ya, ketika mereka mulai menapak di air sungai Yordan itu, disitulah terjadi mujizat Tuhan. Maka air sungai Yordan itu terbelah jadi 2. Ya, pada itu musim semi, di mana itu air begitu besar, begitu banyak, ya. Lalu sekalian di situ terjadi mujizat Tuhan. Jadi mujizat terjadi ketika kita taat pada Tuhan, pada perintah Tuhan. Ya. Iya, bandingkan mujizat tepung dan minyak dari janda miskin di Sarfat dan Nabi Elia. Wah, tinggal sekali bikin saja habislah sudah. Itu terakhir mereka makan itu. Tapi Nabi Elia berkata, bikinkan roti itu, ya, dan kasih aku lebih dahulu. Wah, mungkin janda Sarfat berkata, ini Nabi ini istilahnya gimana sih? Kok nggak ngerti? Kami berdua cuma punya ini nih, sekali makan lagi, udah gitu habis. Nah, Nabi Elia berkata, berikan aku dulu. Dan Tuhan berkata, Pak, melalui nabinya, ya. Nada tepung dan minyak, ya, tidak akan habis sampai Tuhan memberikan jalan lain kepada mereka. Dan luar biasa saudara, memberi, ternyata terjadi mujizat. Ya, saudara, jadi kita harus taat dulu pada kehendak dan perintah Tuhan. Nanti terjadi mujizat kalau kita taat. Ya. Iya,
Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Pada saat itu Tuhan juga mengajar umatnya untuk saling berbagi dengan sesamanya. Nggak perlu rebutan. Berkat Tuhan nggak perlu rebutan. Ya. Duduk dengan baik-baik. Ya. Berapapun yang mereka dapat dari Tuhan, mereka bisa saling berbagi. Mereka bisa makan dengan kenyang. Ternyata ada sisanya lagi. Ya. Firman Tuhan berkata, Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah kepada orang lain. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Jadi jangan pelit. Berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikannya kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untuk kamu. Yang sudah ditakar padat-padat. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain, akan dipakai Allah untukmu. Jadi kita nggak boleh pelit, nggak boleh egois. Berilah kepada orang lain. Oke, Yohanes 6 ayat 12. Setelah semuanya itu makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, kumpulkanlah kelebihan makanan itu, jangan sampai ada yang terbuang. Tuhan gak senang akan sikap yang membuang-buang berkat Tuhan. Sisanya kumpulkan, jangan ada yang terbuang. Ya, kalau kita lihat misalnya pada waktu pesta ya, ada sebagian orang yang ambil banyak sekali makanan di piring mereka sampai istilahnya sepiring penuh sekali ya. Tapi sayangnya setelah mereka makan ternyata nggak habis, banyak yang sisanya. Ya, satu piring banyak sisanya nggak habis. Ya, akhirnya dibuang. Sayang sekali ya. Biar tiap orang kalau pesta ya makan secukupnya, ambil secukupnya. Kalau kurang tambah lagi. Jangan udah ambil makan ambil sebanyak-banyak airnya nggak habis dan dibuang. Itu kan sayang sekali. Ya, puji Tuhan. Setelah sekian tahun yang lalu ya, kami mengadakan pesta nikah bagi anak kami pertama Melakai ya. Masih ternyata banyak sisa makanan. Ya, padahal puji Tuhan, kami waktu itu mengundang 750 orang. Ya, lebih ya. Ternyata masih banyak yang sisanya. Rupanya orang yang menyediakan catering itu memberikan kasihnya kepada kami sehingga memberikan porsi yang besar ya, sehingga banyak sisanya ya. Sehingga karena sisanya kami tidak mau buang itu berkat, malam itu juga kami antar sisanya, sisa makanan itu ke 3 panti asuhan di Semarang supaya mereka semua mendapatkan berkat dari pernikahan yang Melakai. Puji Tuhan ya. Ya, Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, mengapa 12 bakul? Mungkin untuk 12 rasul. Ya, sehingga mereka bisa bawa pulang menjadi kesaksian bagi keluarga mereka. Ya, setiap rasul bawa 1 bakul. Supaya ketika mereka pulang mereka berkat, mereka bisa sampaikan kepada keluarga mereka. Ini loh, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang indah. Ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Lagu ini sudah cukup lama, tapi menjadi berkat. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku
tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Perempuan saja. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Pria saja. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku bersama-sama. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami bersyukur Tuhan, pada tahun yang baru ini kami yakin kasih-Mu tetap sama ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami, yang telah menyelamatkan kami, yang mengampuni dosa kami, yang juga mengetahui kebutuhan jasmani kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Berikan kami kekuatan, iman, selalu hati yang bersandar dan selalu taat pada perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang yang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.